Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ingin berhasil dalam belajar, kita tentu harus mengetahui syarat-syarat yang harus kita penuhi. Mari kita ingat-ingat bait dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang bunyinya seperti ini. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayani dzukain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamani. Ala la tanalul ilma, ingat-ingat engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama adalah dzukain. Al-aklu, fatonah, dan zaka adalah 3 kekuatan pikiran yang menjadi syarat utama untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Akal adalah sifat yang menancap, yang secara dzaruri menumbuhkan ilmu. Fatonah yaitu kekuatan pikiran untuk memahami sesuatu yang rumit. Sedangkan zaka atau zuka yaitu daya atau kekuatan untuk mengingat pemahaman sebelumnya. Orang dikatakan alim jika hatinya tersimpan banyak ilmu. Orang yang masih menggunakan buku untuk memandu ingatannya belum bisa disebut sebagai orang yang alim. Sebab al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Kemudian syarat yang kedua dalam kita mencari ilmu atau belajar adalah khirsun atau cinta kepada ilmu. Cinta pada ilmu adalah syarat pokok dalam mencari ilmu. Karena sesuatu yang dicintai pasti akan lebih awet, lebih kuat, lebih tahan lama di dalam ingatan. Kita pasti ingat dengan kejadian yang berkesan meskipun telah terjadi beberapa tahun silam. Tetapi kita sudah lupa. Sudah berapa kali kita berinteraksi dengan orang di hari kemarin karena tidak ada kesan khusus di dalamnya. Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering mengingat-ingatnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Sabar adalah kunci utama untuk menggapai cita-cita dan kemuliaan. Sebuah syair mengatakan, waman roma nainal izzi falyastabir ala liqa'il manaya waqti hamil madayiki. Siapa yang menginginkan kemuliaan, hendaknya bersabar menghadapi segala yang menakutkan dan berani menyelami kesengsaraan. Dalam perjalanan belajar,
pasti kita akan menemui berbagai rintangan dan cobaan seperti sakit, problem ekonomi, teman yang tidak cocok, glamornya kehidupan dunia, godaan asmara yang sering dialami oleh pemuda, dan lain sebagainya. Semua harus kita hadapi dengan sabar dan jangan pernah menyerah. Dengunkan dalam hati dengan tegas, la astashalanna so'ba au udrikal muna famang qadatil amalu illa lisabirin. Sungguh aku akan menganggap ringan setiap rintangan, cobaan hingga aku mendapatkan impianku. Karena cita-cita dan keinginan tidak akan tunduk kecuali pada orang-orang yang sabar. Kemudian syarat yang keempat adalah bulughah atau bekal. Dalam belajar pasti membutuhkan buku, pena, dan keperluan-keperluan lainnya. Sehingga bekal sangat diperlukan. Kalau dalam jargon bahasa Jawa ada yang mengatakan jer basuki mawobio. Artinya adalah segala sesuatu membutuhkan biaya, termasuk dalam belajar. Selain daripada itu, ada bekal yang sangat penting selain bekal berupa harta, yaitu bekal, kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan cengkir, kencenge pikir, yaitu hati yang mantap dalam belajar. Itu merupakan bekal yang sangat penting. Kemudian syarat yang kelima adalah wa irsyadi ustadzi atau bimbingan seorang guru. Imam Al-Busiri mengatakan man li biraddi jimahin min ghayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Siapa yang bisa mengendalikan amukan nafsu seperti mengendalikan amukan kuda dengan kendali. Imam Al-Bajuri dalam kitabnya yaitu Hasiyah Al-Bajuri ala Matnil Burdah menyebutkan bahwa syair ini menunjukkan betapa pentingnya seorang guru untuk menunjukkan jalan yang benar. Yang dimaksud guru adalah orang yang benar-benar dapat memimpin ruh. Kalau istilahnya Kiai Kafabi Mahrus Lirboyo, beliau menyebut dengan istilah Syekhun Fattah, yaitu guru yang menjadi sebab futuhnya hati dalam menerima ilmu. Kemudian syarat yang terakhir atau yang keenam adalah tulus zaman, waktu yang lama. Untuk menjadi seorang alim tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena ilmu sangat luas. Tidak ada yang mampu mengetahui luasnya ilmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama apapun kita hidup, kita tidak akan mampu mengumpulkan semua ilmu. Imam Syafi'i mengatakan la yablughul ilma jami'an ahadun la walau halahu alfasanatin. Seseorang tidak akan mampu mengumpulkan semua ilmu, tidak akan, meskipun berusaha selama 1000 tahun. Akhir kata, tetaplah semangat dalam belajar sampai apa yang kita cita-citakan berhasil. Sebesar apa kesulitan yang kita jalani dalam belajar, sebesar itu pula lah kelak yang akan kita hasilkan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.